wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Islamnya. Insya Allah sudah lama sekali ya teman-teman, saya tidak menyapa teman-teman online semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya kembali menyapa teman-teman semua, tentunya dengan wajah yang sama, tapi dengan semangat yang semakin membara tentunya. Baik teman-teman, untuk kali ini masih seputar dengan pendidikan agama Islam tentunya, dan kali ini kita berfokus kepada media pembelajarannya. Nah, di sini saya tidak sendirian teman-teman. Kali ini saya didampingi oleh seorang narasumber yang masya Allah sekali, beliau sangat berpengalaman terutama dalam mengajarkan pendidikan agama Islam. Bagaimana sih media pembelajaran menurut beliau itu, dan kemudian apa sih urgensinya, bagaimana sih idealnya pendidikan agama Islam itu, akan kita bahas bersama-sama dalam podcast kali ini. So, stay here, don't go anywhere, don't forget to like, subscribe, and comment. Tanpa berlama-lama, langsung saja, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurholisatul Islamiyah, mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Haja Samsul Susilawati MPD. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sujianto, atau yang lebih akrab saya panggil dengan Abi. Nah, beliau ini sosok yang masya Allah sekali, terutama dalam berjuang dan berdakwah syiar agama Islam. Selain itu, beliau juga menggeluti berbagai bidang, baik bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan, kemudian juga di bidang pemerintahan desa. Baik, langsung saja mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Abi. Pripun kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Pripun panjenengan? Alhamdulillah Abi pangestunipun. Nah, ini. Iya, amin amin. Nih, jadi Abi ini tinggal di daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Bantur, di Desa Srigonco. Nggih Abi nggih leres. Iya, Nggih nggih. nggih nggih. RT 28, RW 4 komplitnya. Nah, alamatnya lengkap. Nah, ini untuk teman-teman kalau pengen lebih tahu mengenai beliau bisa langsung ke sana. Jadi lokasinya itu dekat dengan Pantai Balikampang. Nah, oke. Jadi di sini saya ingin berbincang-bincang dengan panjenengan mengenai beberapa, terutama tentang media pembelajaran Abi. Karena waktu dulu saya kenal jenengan, niku pertama kali kan di pemerintahan desa lah, seperti itu kurang lebih. Tetapi semakin ke sini, eh, beliau itu seperti ayah saya sendiri. Beliau juga menggeluti dunia pendidikan dan sama menjadi guru pendidikan agama Islam. Masya Allah, beliau sangat mm, uswatun hasanah bagi saya. Inspirasi sekali, motivator untuk Biasa saja. Nggih Abi. Baik, langsung saja nggih Abi. Iya, iya. Dalam pembelajaran agama Islam itu kan tentu saja kita menggunakan media pembelajaran. Nah, itu kalau menurut panjenengan, seberapa penting sih penggunaan media pembelajaran itu terutama dalam pembelajaran PAI? Ya, saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ini
tentang media pembelajaran. Nggih. Ya, tentang menjawab media pembelajaran. Ini berapa pentingnya? Kalau diukur seberapa pentingnya, ini tanpa ada ukuran karena sangat penting sekarang itu tentang media pembelajaran. Karena Nggih. kalau dulu pembelajaran tanpa media, ini Hmm. kan orang-orang dulu juga semua tidak memakai media. Medianya yang dulu itu bukan seperti sekarang. Medianya yang dulu itu peragaan uswatun hasanah dari guru itu sendiri. Dan Oh, sekarang karena kemajuan zaman, nggih. media ini juga sangat mendukung pada anak didik dalam pembelajaran. Karena kemajuan zaman, ketika tidak menggunakan suatu pembelajaran, alat media pembelajaran akan tertinggal jauh dengan orang-orang non-muslim. Dan dengan media ini dapat mempermudah untuk anak-anak mencerna pembelajaran, bagaimana caranya sekarang menginput ilmu-ilmu yang modern. Jadi keislaman ini tidak ketinggalan zaman dalam segi pergaulan, segi amalia hari-harian itu. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya persentase media pembelajaran, ini dalam pribadi saya, ini enggak ada persentasenya karena media pembelajaran ini sangat perlu di kalangan pada zaman sekarang ini pada anak-anak muda untuk menggeluti dalam keilmuan, baik itu keilmuan umum mau lebih-lebih dalam keilmuan beragama itu. Nggih. Jadi media itu secara garis besar itu sangat penting nggih. Urgensinya terutama pembelajaran agama Yeah. sendiri. Nggih. Hmm. Kalau boleh tahu, selama ini media yang sudah panjenengan gunakan itu apa saja, Avi? Kalau yang di sini saya menggunakan media. Kalau yang di daerah pembelajaran di kampung ini cuma medianya seperti menggunakan apa komputer itu cara-cara apa pemberi kiasan itu ditampakkan pada anak-anak memakai media seperti HP, handphone ini supaya apa anak-anak di sekolah ini kita sodorkan memasukkan menginstal aplikasi-aplikasi yang berbau keagamaan seperti Al-Quran, Surah Yasin, Istighosah, dan cara-cara sholat itu supaya di anak-anak yang diajarkan di pelajaran itu ada. Sampai-sampai saya itu di sekolah SMP itu saya masuk ekstranya ngajinya itu di akhlakul banin karena masih anak-anak cara belajar. Nggih. Itu sampai apa HP-nya saya suruh install kitab akhlakul banin. Ini. Oh, Jadi di sini memang medianya apa cuma apa adanya ala TV lah. Ini. Jadi karena di memang sekolahnya di sini itu kan sekolah masih apa dibilang masih pesisir. Kalau nggih. di kota-kota kan sudah komplit gitu. Jadi kalau di sini ya memang menggunakan seperti apa komputer, laptop, HP ini digunakan. Maksudnya mempergunakan apa yang ada seefektif mungkin bagi menunjang untuk pendidikan anak-anak. Oh, nggih. Nggih. Untuk media yang secara langsung, secara garis besar otomatis dari pihak gurunya sendiri nggih, Abi? Media tidak Iya. dapat menggantikan peran seorang guru tersebut. Berarti. Ya, kalau media ini lantaran untuk penunjang, tapi uswatun hasanah itu tetap dipegang guru karena sampai kapanpun peran guru nggak akan bisa ter apa gantikan. Hanya saja media kita itu memakai media untuk mempermudah penyampaian, untuk mempermudah anak itu bagaimana cara mendapatkan keilmuan. Tapi tetap sanatnya hati tetap ke guru. Gitu, Masya Allah. Saya baru tahu ini loh, Abi, kalau di sekolah itu eh, sampai jenengan itu anak-anak suruh install aplikasi. Nah, seperti itu. Baru tahu niki loh. Nah, itu bagaimana responnya dari anak-anak, Abi?
Apakah ada hambatan-hambatan mungkin Apa masih kan apa sih? Ya, pripun Abi? hambatan. Ya, Jelas enggak? Ini. G jelas. Halo? G jelas Halo? Abi. Ya, G. kalau hambatan, ya ya, kalau hambatan itu pasti ada. Ya, Semua apa yang ada di dunia ini pasti ada baik dan sisi buruknya. Untuk hambatan, anak-anak itu kadang begini, karena di media, di aplikasi, di handphone maupun di komputer, itu kan tersedia semua apa yang ada di dunia ini kan ada. G. Ada yang Terus baik, ada yang buruk. Dan anak-anak itu kebanyakan kan condongnya kan yang negatif. Karena G. kan masih belum bisa apa menyadari bahwa pendidikan itu lebih penting. Jadi G. hambatannya kadang seperti itu. Kadang anak-anak di kalau gurunya kurang cermat, ketika memakai media, ketika kadang memakai surat yasin, baca G. surat yasin bersama-sama, memakai media. Tapi kadang salah seorang murid, salah seorang siswa, ada yang bukanya itu bukan yasin. Ini yang G. apa guru juga Nah, aku mencermati pada anak-anak. Sekalipun kita tetap pakai media, tapi pengawasan guru itu harus lebih G. lebih perhatikan bagaimana anak-anak itu yang biasanya karakter anak kan beda-beda. Guru juga harus tahu karakter anak yang seperti apa yang harus kita perhatikan. Kadang seperti kalau dulu itu apa buku apa media yang dulu itu kan seperti ada majalah. G. Kalau majalah itu kan biasanya orang anak-anak baca buku di depan kelihatannya buku, tapi di belakangnya baca novel itu kan ada G. yang dulu. G leres. G. Sekarang kan sekarang nggak kelihatan, kelihatannya HP dibuka, tapi kan ketika HP disentuh yang lain, ketika diperlihatkan di dekat guru, maka HP disentuh lainnya kan kelihatan yang lainnya juga. G. G. G leres Abi. Belum dibuka Yasin, itu kan dibuka seperti apa video game. Ketika ada guru mendekat langsung dibuka aplikasi kan cepat pembukaannya. Ini G. hambatannya. Ya, betul. Hmm. Kemudian dari yang saya cermati di sini kan dari pihak gurunya sendiri itu sudah aktif nih, sampun aktif untuk mengerahkan semuanya yang bisa dilakukan, diusahakan terutama untuk pembelajaran PA itu sendiri. Kemudian dari sekolah, pihak sekolah apakah eh, terdapat dukungan juga Abi untuk pembelajaran PAI seperti itu? Kalau dari sekolah ini bermacam-macam sudut pandang. Nggih. Karena kadang diperlihatkan, kadang ya. Tapi kadang gimana? Ketika yang Eh, Ngapunten Abi suaranya kecil. ya Nggih. ketika apa keagamaan itu memang hambatannya pasti ada. Nggih. Beda dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, nggih. Jadi pekerja kerasnya guru PAI itu sangat perjuangan. Kadang apa penentangan dari guru-guru lain itu ada. Karena apa? Karena di suatu lembaga guru PAI itu pasti minim. Beda Nggih. dengan guru umum. Ya, Nggih. ini. Maka ketika kita di samping kita ini ingin memperjuangkan anak didik kita juga berjuang memperjuangkan dengan apa lingkungan di guru-guru itu sendiri. Kadang apa dukungan itu yang agak sulit. Jadi Nggih. gini, memang lembaga yang baik itu guru-gurunya juga harus saling mendukung. Nggih. Ketika keagamaan itu apa diterapkan seperti istighosah, baca yasin, sholat berjamaah, sebetulnya itu guru juga harus mengikuti guru-guru yang lain. Karena apa? Sebagai contoh, kekompakan guru untuk mendidik anak sebagai contoh untuk kekompakannya. Jadi ketika guru-gurunya sudah kompak, guru-gurunya saling mendukung, mungkin kan
siswa-siswa mengikuti karena pembelajaran yang bisa langsung mengena pada hati anak-anak, pada hati seorang siswa itu ketika melihat gerak-geriknya yang tampak dari guru. Yang namanya apa, Ya, guru itu sebagai media yang utama, yang tidak tergantikan seperti itu. oke, oke. Kadang hambatannya dari guru-gurunya sendiri. Saya juga merasakan seperti itu. Karena itu nggak apa nggih, guru agama itu kayak role modelnya. Semuanya dibebankan seperti ke guru agama. Apalagi kalau sekolahnya itu buruk. Siapa sih guru agamanya ngonten biasanya? Ya, ya seperti itu. Apa sudut pandang dari kebobrokan sekolah, kebaikan sekolah itu yang dicangking guru agama. Dan Oke. ketika guru agama membawa prestasi seorang siswa, seorang anak didik, apa sambutan guru-guru yang lain kurang. Jadi Hmm, seperti gini, saya pernah terjadi. Kita membawa event di juara cerdas cermat pentas Spice se-Kabupaten Malang. Ini juara satu. Ketika pulang, itu guru-guru yang lain biasa-biasa saja. Ya selamat, cuma selamat, selamat gitu aja. oke. Ketika yang juara itu seperti matematika, seperti olahraga, waduh disebut-sebut sampai ketinggal kecamatan itu dikara ini. Maka memang keagamaan sampai kapanpun perjuangannya itu sangat berat. Oke. Ya. Ya, Bi. Kembali ke media tadi, nggih. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mungkin dari jenengan himbau anak-anak untuk mendownloadnya seperti itu. Kemudian dalam penyampaian materi sendiri, apakah semua materi bisa diinkludkan dalam media yang digunakan jenengan tadi, atau hanya tertentu saja? Kalau media, semua pelajaran ini sebetulnya kan ada di media. Iya. Seperti contoh sholat. Iya. Biasanya anak-anak saya cari, oh ini loh, bagaimana pergerakan sholat yang baik. Contohnya seperti ini. Terus ada lagi, anak yang gini, buku, buku guru, buku siswa, itu saya suruh download di HP. Akan tetapi gini, ketika dia mendownload, kadang nggak terbuka juga. Oke. Ketika saya tanya, ketika di waktu ujian itu tampak. Nah, tadi itu juga saya apa tanyakan, karena ketika ujian itu kan yang nunggu pengawasnya kan bukan guru agama. Lalu Oke. saya kan yang saya tekankan kejujuran pada anak-anak. Jadi tadi saya tanyakan dari sekian banyak siswa yang mengerjakan apa ujian di PAI ini hampir separuh itu contekan ini. Tadi ketika ada media itu dibilang mudah untuk menyampaikan suatu ilmu, akan tetapi adanya media juga anak-anak meremehkan ilmu itu sendiri. Karena apa? Kebiasaan ketika apa yang ada terpikirkan kalau dulu kan di buku, kalau nggak bawa buku kan nggak bisa. Akan tetapi kan buku itu di buku tulis itu kan ketika menulis kan akan ujian kan dibaca terus. Oke. Dan ketika di HP ada, ini jarang bukunya terbuka. Mungkin buku cuma di bawah. Akan tetapi ketika dia ada apa-apa, itu bukanya langsung HP. Ini karena dan ketika ujian HP dikumpulkan, dia contekan sama yang lain. Ini. Jadi memang media itu penting, juga yang paling penting itu perhatian dari gurunya. Gurunya masih Ya, berpusat gurunya kepada pada murid. gurunya. Enggak, Abi. Apalagi ini kan setelah pandemi, Abi. Anak-anak itu lebih ke eh, HP, apa-apa HP. Semuanya informasi di HP, konten. Nah, jadi sangat penting untuk penggunaan media secara digital ini. Tapi dampaknya juga banyak gitu ternyata.
dan itu negatif. Oke. Oke, oke. Eh, Kemudian kalau dari Abi sendiri, karena media yang utama itu kan tadi seorang guru. Ketika seorang guru katakanlah tidak mampu, belum mampu untuk mengerahkan semuanya, dalam artian masih tetap berpegang teguh pada media yang konvensional, belum bisa yang secara digital seperti sekarang ini. Kalau menurut jenengan itu bagaimana Abi menyikapinya? Kalau menyikapi tentang pentingnya media digital dan seorang guru-guru yang dulu itu kan kurang pengalaman dalam media digital dan guru juga harus introspeksi diri. Bagaimana guru ini belajar menambah wawasan dan tidak malu. Ini kan penyakitnya ilmu itu kan orang itu malu mencari. Jadi guru ketika sudah tua, sekalipun belajar media pada anak-anak nggak apa-apa. Belajarnya, oh aplikasinya seperti ini, bagaimana caranya. Kadang kan guru tertinggal dengan anak-anak. Oke. Kadang kan yang menjadi apa kehilangan keilmuan, kehilangan tertinggalnya guru kan di media itu sendiri. Oke. Anak-anak sudah tahu, tapi gurunya belum tahu. Ini. Jadi sebagai guru yang terutama harus belajar dan belajar mengikuti kemajuan zaman, mengikuti apa arusnya dengan digital supaya apa tidak tertinggal anak-anak, nggak apa istilahnya anak-anak bisa begini-begini tapi gurunya nggak bisa ini. Jadi Oke. supaya gampang mengawasi pengawasan pada anak-anak, gurunya juga harus tahu tentang media digital itu. Karena gini, di kadang kenakalan remaja, Oke. kadang kan guru sendiri nggak tahu oh cara membuka HP, cara itu. Padahal di dalamnya itu punya anak-anak itu yang nggak tepat. Jadi kadang sering gini, guru juga harus apa berani ambil risiko. Kalau saya pernah gini, anak-anak HP-nya saya kumpulkan, Oke. kunci-kuncinya dibuka, saya lihat satu persatu. Jadi ketahuan akhirnya. Dan satu persatu ini kita hanya lihat saja, nggak diomongkan di depan umum. Oh lihat, tapi anaknya didekat. Oh bagaimana? Ini bukanya. Karena kadang guru kan ketika mengumpulkan cuma dikumpulkan saja, sekalipun di dalamnya Oke. ada apa kan nggak ngerti. Jadi ketika oh seperti dilihat, anaknya tahu, anak kan jadi malu sendiri, tapi tidak dipermalukan. Jadi kalau kalau nanti anak-anak itu dipermalukan, ini anak-anak pemikirannya balas dendam kepada gurunya sampai kapanpun jangget itu. Oke. Jadi jadi guru juga harus bijaksana pada murid-murid tersebut. Oke. Karena gitu niku biasanya yang menjadi nopo nggih alasan lah sampun sepuh gak tahu gini-ginian nah ngonten Avi. Jadi wes apa kata Iya, yang enom-nom ngonten. iya kebanyakan gitu. Kadang kan guru itu memang ada pola pikirnya, walah sudah sepuh wes wes apa cari pokoknya wayahe nang kelas itu ya sebagian ada. Tapi untuk demi kemajuan ini paling enggak ya haruslah guru itu sadar diri, guru itu introspeksi diri, guru harus belajar terus. Karena apa? Ketika guru tidak mau belajar, akan tertinggalan terus. Karena apa? Keilmuan itu terus ada muncul baru-baru terus di dalam apa dunia pendidikan. Oke. Nah, seperti sekarang ini. Sekarang ini kan seperti apa? Ada dulu KTSP, sekarang apa K13. Kan dari KTSP ke K13 ini kan guru kan belajar Oke. lagi. Habis masih apa baru mangkat ke K13. Sekarang kan Kurikulum dirubah lagi merdeka. ke kurikulum merdeka. Ini kan juga guru harus belajar terus. Nah, ini kalau saya pernah guyonan sama guru-guru. Ketika guru-guru belajar di kan juga males. Lah ini masa muridnya ketika malas dimarahi tapi gurunya sendiri kan ketika belajar kan juga malas kan gitu. Terus Ini terus sekarang kan menggodok lagi di kan itu apa kurikulum merdeka ini. Jadi oke. seperti belajar seperti anak TK lagi.
Oke. Nah, niku. Sekarang kan dituntutnya serba digital, ngoten lah Abi. Kadang murid-muridnya yang lebih tahu. Konten. Iya, betul. Eh, kemudian Abi kan di tengah eh, arus digital yang semakin nggak bisa boten saged dibendung lah Kak ini. Untuk penginternalisasiannya sendiri nilai-nilai agama kepada anak-anak niku mungkin dari Abi wonten strategi atau eh, yang bisa kami pelajari untuk dicontoh, diimplementasikan. Ini kalau implementasi kepada anak-anak seperti apa karakter Iya, keagamaan. Yang penting gini, jadi guru keras boleh pada anak-anak, tapi kerasnya itu jangan masuk hati. Marahnya kepada anak itu jangan sampai masuk hati. Ketika pembelajaran gini, jadi keras di waktu pembelajaran, tapi guru juga harus habis keras meminta maaf kepada anak-anak. Jadi nggak suka, nggak gengsi. Oh, saya minta maaf pada anak-anak kan. Kadang kan kebanyakan orang kan gengsi. fungsi. Jadi guru guru nggak boleh, guru nggak boleh gengsi. Terus apa nilai keagamaan diterapkan pada anak-anak yang ketika apa menyeleweng, ketika di dalam apa di waktu sekolah kok masih kanan kiri, ya guru harus tanggap. Iya, Gurunya tetap apa selalu menasihati, selalu mengontrol, nggak bosan-bosan. Kadang segini, anak-anak itu dikontrol. Sudah waktunya masuk, ayo masuk. Waktunya yasinan, ayo yasinan. Tapi ketika guru itu lengah, anak-anak kadang keluar lagi, gitu. oke. Jadi ketika apa kita nggak boleh bosan-bosan untuk menasihati, mengajak, akan tetapi ketika kita marah, jangan sampai masuk di hati. Masuk di Ini, hati. Oke. Oh, ya. enggak, Api. Untuk yang terakhir mungkin ini pertanyaannya dari jenengan. Kira-kira bagaimana sih idealnya pembelajaran agama itu ke depannya? Mungkin apa yang harus diperbaiki, kemudian apa yang harus dievaluasi untuk pembelajaran agama sendiri ke depannya. Karena tidak menutup kemungkinan semakin eh, canggihnya ini semua digitalisasi, kemudian globalisasi yang semakin tidak bisa dibendung, ini karakter juga mungkin akan terkikis. Nah, terutama ini peran pendidikan agama Islam itu bagaimana sih Abi? Mungkin dari jenengan? Dan perang untuk pendidikan agama Nggih, kepada karakter anak didik ini yang terpenting. Kalau karakter ini kan semakin apa ke depan tahun ke depan ini sudah nggak ada karakternya yang keagamaan hmm, karena apa pengaruh digital juga nggih, yang memberi contoh. Kalau dulu itu sebagai contoh itu yang tampak itu orang tua, guru itu yang tampak sebagai contoh. Dan sekarang yang masuk arus itu kan di dalam media itu kan ada berbagai macam apa banyak yang negatif-negatif juga anak-anak akan mencontoh nggih, dan yang untuk efektivitas. Ini karena guru juga apa harus berusaha, tetap nggak boleh bosan. Maka yang utama diutamakan karakternya anak-anak itu lebih diperhatikan. Sopan santunnya itu lebih diperhatikan. Ketika sopan santunnya, karakternya itu diperhatikan, baru masuk dalam materi. Dan ketika berbicara tentang pendidikan keagamaan, memang guru PAI ini sangat diperlukan. nggih, Ketika ada pembelajaran apapun, ketika kejadian apapun, maka harus kita kaitkan kepada keagamaan. nggih, Seperti ini contohnya. Kadang anak-anak ketika dinasihati guru, itu kadang kan melawan. nggih, Kadang dinasihati guru, itu kadang kan apa penglihatannya itu seperti kepada temannya. Maka sebagai guru agama, sekalipun yang dilawan itu bukan guru agama, maka di belakang layar ketika di luar jam kelas
kita manggil, kita dekati, kita nasihati pelan-pelan anak-anak supaya nggak seperti itu. Dan ketika kita nggak boleh membicarakan kalau pada saya, itu nggak boleh. Akan tetapi pendidikan kepada anak-anak, sopan santunnya anak-anak kepada guru siapapun, mata pelajaran apapun. Karena apa? Kita tampakkan begini. Yang sering saya arahkan kepada anak. Ketika kamu tidak memperhatikan, ketika kamu tidak menghormati seorang guru, maka nanti ketika kamu lulus sekolah, ilmumu akan hilang tanpa ada keberkahan. Ketika kamu ingin menjadi ilmumu bermanfaat, maka guru apapun, siapapun, maka kamu wajib untuk menghormati. Bukan untuk kepandaiannya, akan tetapi penghormatan ketakziman seorang murid kepada gurunya. Jadi saya yang alami itu memberi pelajaran, mengajari anak-anak bukan hanya di dalam kelas, akan tetapi yang sering itu kita mempelajari di luar kelas. Karena gini, anak-anak itu sekarang tanpa ada rasa apa istilahnya takzim kepada guru, karena merasa dia kuasa, karena merasa dia bisa, karena merasa dia kaya. Jadi dia beranggapan lebih sempurna dari gurunya. Sampai karena guru-guru itu sekarang sering mengeluh, sering guru menangis karena ulahnya seorang murid. Dan ketika guru-guru ketika ingin mau keras, maka yang repot itu kadang anak-anak itu dilindungi dengan HAM. Ini cupetnya seorang guru. Cupetnya seorang guru untuk menjadikan karakter sebetulnya dari aturan undang-undang itu sendiri juga. Dan seorang guru agama, maka kita harus melihat jangan cuma anak-anak ketika di sekolah, tapi kita melihat sekalipun anak-anak di luar sekolah, guru agama tahu bagaimana apa yang dilakukan anak-anak, maka ketika ketemu di situ kita tetap harus menasihati. Karena guru agama ini guru kehidupan, bukan guru di kelas, bukan guru di perusahaan. Akan tetapi guru agama PAI ini guru kehidupan bagi seorang anak-anak, menjadikan anak-anak baik dan menjadikan bangsa ini utuh, bangsa ini maju. Maka anak-anak kita yang penting sekarang adalah guru PAI. Guru PAI ini juga harus ikhlas dalam mengajar. Biasanya guru PAI kalau dilihat dari materinya itu paling sedikit, tapi ekstra pemikiran kita alurkan, kita sambungkan langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita tetap harus kepada anak-anak. Sekalipun anak-anak bagaimanapun, maka ketika kita menasihati, kita juga ingat kepada Allah. Oh, memang seperti inilah. Ujian seperti inilah. Maka seperti itu kita harus benar-benar berjuang benar-benar untuk apa berzikir kepada Allah. Gini caranya. Supaya apa? Supaya guru PAI tidak kecil hati. Ketika kita melihat di dalam apa dakwah ulama kan gini. Alikima bainakum ilallahi azza wa jalla. Gantungkan, sambungkan apa yang terjadi di antara kalian, di sekeliling kalian, semua apa yang terjadi, baik maupun buruk, kita gantungkan, kita sambungkan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi ganjaran kita, menjadi pahala kita, mengalahkan bayaran materi bulanan kita. Ini. Yang terpenting sebagai guru PAI gitu. Terima kasih Abi. Banyak sekali pembelajaran. Ya Allah. Sama-sama. Ini tadi bukan hanya mudah-mudahan ini menjadi guru yang top di dunia dan akhirat. Amin. Ya. Nyuwun pandungannya Abi. Amin. Mungkin demikian Abi yang dapat saya bincang-bincang untuk
kesempatan kali ini. Saya sangat berharap sekali di kemudian hari masih ada kesempatan, lebih banyak lagi kesempatan untuk bisa Amin amin iya eh, ya. berbincang Ya. dengan jenengan. Mungkin dari sini saya tutup. Sekali lagi terima kasih banyak, matur nuwun sangat, Abi. Pembelajaran untuk Oke, hari ini sama-sama. semoga bisa bermanfaat baik untuk saya dan Amin amin amin. amin. Amin amin amin. Eh, Matur nuwun nggih Abi, saya tutup. Oke, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.